Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu cek dulu ya. Anis ada Anis? Tadi izin katanya sakit. Ada? Hadir. Sakit. Ibu ingatkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mengisi absensi di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan ya. Baik, Bu. Oke, kemudian Ibu juga mengingatkan ini masih masa pandemi, jadi kalian tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi dan jalankan protokol kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk, yaitu yang kita pelajari peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, setelah mengamati suatu percobaan terkait kejadian saling bebas, siswa dapat menentukan peluang kejadian saling bebas dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati suatu percobaan terkait kejadian bersyarat, siswa dapat menentukan peluang kejadian bersyarat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian saling bebas yang diberikan, siswa dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian bersyarat yang diberikan, siswa dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Kemudian, Ibu sudah melihat tugas kalian yang sudah kalian kirimkan di Google Classroom. Hasilnya bagus-bagus. Nah, di sini Ibu akan menggali pengetahuan kalian mengenai materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai peluang kejadian saling lepas. Kemudian peluang kejadian tidak saling lepas. Coba, masih ingat nggak ini? Apa yang dimaksud dengan peluang kejadian saling lepas? Coba siapa ya ini? Coba Ainah. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian-kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau bisa dikatakan kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Ya, bagus. Yang lain masih ingat ya? Halo anak-anak? Ya, masih. Kemudian peluang kejadian tidak saling lepas. Kak, siapa ya ini ya? Coba Desi. Ya, Bu. Halo Desi. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang kejadian-kejadian yang apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Oke, bagus. Masih ingat semuanya ya? Ya, Bu. Kita masuk untuk kegiatan 1 ya. Ini sama seperti LKPD kalian. Kegiatan 1 ini menentukan peluang kejadian saling bebas. Perhatikan permasalahan dan ilustrasi berikut. Ayo mengamati. 2 dadu dilempar secara bersamaan. Dadu pertama berwarna putih dan dadu kedua berwarna merah. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4. Nah, di LKPD kalian itu sudah ada langkah-langkah penyelesaiannya ya. Jadi nanti kalian tinggal mengisi titik-titiknya saja. Jadi nanti silahkan didiskusikan bersama kelompok kalian di grup WA ya, sampai ketemu hasil akhirnya. Oke, kemudian untuk kegiatan 2-nya, yaitu menentukan peluang kejadian bersyarat. Perhatikan permasalahan dan ilustrasi berikut.
Dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hitam. Jika akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya keduanya bola merah. Kemudian untuk yang ketiga, kegiatan 3 yaitu menganalisis permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian saling bebas. Perhatikan permasalahan dan ilustrasi berikut. Pada hari Jumat, jadwal pelajaran Ani di sekolah hanya matematika dan kimia, sehingga Ani membawa berbagai buku matematika dan kimia. Di dalam tas Ani terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia. 2 buku diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam tas sebelum buku kedua diambil, berapakah peluang yang terambil adalah, untuk pertanyaan pertama, buku pertama matematika dan buku kedua kimia. Pertanyaan keduanya, buku pertama kimia dan buku kedua kimia. Kemudian kegiatan 4, yaitu menganalisis permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian saling bebas. Perhatikan permasalahan dan ilustrasi berikut. Sebuah perusahaan berencana memiliki karyawan untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria terdiri dari 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. EDP itu apa? Ada yang tahu nggak? EDP itu Entry Data Processing. Untuk 3 calon wanita terdiri dari 1 dan bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. Tentukan peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat dari bagian EDP. Oke, setelah kalian melakukan kegiatan-kegiatan tadi, nanti kalian akan menyimpulkan ya. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kalian kerjakan, cobalah kalian menyimpulkannya. Silahkan sekarang kalian menuju grup WA kalian untuk mendiskusikan LKPD ya. Oke, sekarang waktunya, oke, bagus. Sekarang waktunya untuk kalian presentasi ya. Yang pertama, coba kelompok 1 Baik, aja Bu. dulu. Ya, Bu. Kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 2 dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4. Langkah-langkah penyelesaian. Misalkan, A sama dengan kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu 1. B sama dengan kejadian munculnya mata dadu 4 pada dadu 2. Kejadian ini merupakan kejadian saling lepas karena munculnya mata dadu 2 pada dadu 1 mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 4 pada dadu 2. Dadu 1, NS sama dengan 6, NA sama dengan 1, PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Dadu 2, NS sama dengan 6, NB sama dengan 1, PB sama dengan NB per NS sama dengan 1/6. Untuk menentukan munculnya mata dadu
mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 dapat menggunakan rumus P sama dengan A gabungan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Dan presentasi dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Kemudian presentasi yang kedua yaitu dari kelompok 2. Silakan. Siapa nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penyelesaian kegiatan 3 dan kegiatan 4. Langkah-langkah penyelesaiannya. Tas berisi 14 buku, yaitu 6 buku matematika dan 8 buku kimia, sehingga NS-nya yaitu 14. Misalkan A, kejadian terambilnya buku matematika, maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/14 sama dengan 3/7. B, kejadian terambilnya buku kimia, maka PB sama dengan NB per NS sama dengan 8/14 sama dengan 4/7. A, peluang terambilnya buku matematika lalu buku kimia adalah PA gabungan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 3/7 dikali 4/7 sama dengan 12/49. B, peluang terambilnya buku kimia lalu buku kimia lagi adalah PB gabungan B sama dengan PB kali PB sama dengan 4/7 dikali 4/7 sama dengan 16/49. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Tiara. Oke, gimana nih presentasi dari kelompok 2? Coba kelompok 1. Apakah ada yang berbeda atau sama? Ya, kelompok 1. Jawaban dari diskusi kelompok 1, untuk jawaban dari kelompok 2 sama dengan hasil diskusi kelompok 1. Jadi sama ya? Sekarang Ibu mau tanya mengenai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba, apa sih peluang kejadian saling bebas itu? Ayo, siapa nih yang bisa? Peluang kejadian saling bebas adalah peluang kejadian yang tidak saling mempengaruhi, Bu. Oke, bagus. Kemudian, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung pada peluang kejadian yang lain. Oke, bagus. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peluang kejadian saling bebas adalah peluang kejadian di mana kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Kemudian, peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian di mana kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain, atau peluang kejadian yang satu bergantung pada kejadian yang lain. Oke, bagus. Setelah pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Halo anak-anak? Sekali, Bu. Setelah Iya, Bu. pembelajaran ini, senangkah? Senang. Senang. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, kalian kerjakan tugas mandirinya ya. Itu ada di Google Classroom. Sebentar Ibu akan tunjukkan. Sudah? Bu. Jadi nanti ini ada 4 soal ya. Nanti kalian kerjakan, nanti jawabannya difoto atau di-scan. Kalau bisa dalam bentuk PDF, biar Ibu gampang koreksinya ya. Baik, Nanti Bu. seperti kalian upload di bagian tugas 3 di Google Classroom. Oke, bagus. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, langkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah ya. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini ya. Kalian luar biasa. Oke, Iya, Bu. Ibu akhiri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.